Tak bisa dipungkiri lagi bahwa digital telah merubah approach kita terhadap teknologi dan cara kita berpikir terhadap adopsi teknologi. Saat ini tidak ada satupun perusahaan ketika mereka berpikir tentang konteks data center mereka yang tidak memiliki cloud strategy. Semua aplikasi-aplikasi yang kita bangun pasti mengedepankan kaidah-kaidah mobile first. Karena disitulah di mana semua pelanggan akan berinteraksi dengan enterprise. Dan lebih banyak sekarang decision making di perusahaan-perusahaan didrive oleh keputusan yang dibuat oleh machine learning atau AI. Namun pertanyaan besarnya adalah bagaimana dengan data? Mari kita lihat data struktur yang saya yakin perusahaan Bapak Ibu sekalian masih gunakan sampai saat ini. Relational database itu umurnya sudah hampir 50 tahun. Message queue atau messaging itu pertama kali diintroduce di tahun 90-an. Sementara kata-kata big data tanpa disadari itu umurnya sudah lebih dari 2 dekade. Jadi pertanyaan besarnya adalah dengan digital first initiative yang Bapak Ibu sekalian ingin lakukan, apakah data infrastruktur perusahaan Bapak Ibu sekalian mampu mensupport semua inisiatif tersebut? Pada kenyataannya, setiap organisasi itu memiliki 2 tipe data. Data yang tersimpan di dalam database atau yang kita sebut dengan data at rest, ini sangat rich, sangat kontekstual terhadap bisnis Bapak Ibu sekalian, dan mereka related terhadap transaksi yang sudah terjadi. Namun sebelum transaksi itu terjadi, ada data yang mengalir, data yang dihasilkan oleh masing-masing sistem dan aplikasi yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Ini yang kita sebut dengan data in motion atau events. Berikutnya saya akan jelaskan beberapa perusahaan kelas dunia yang secara best in class telah menggunakan dan meleverage data in motion atau event processing ini untuk mensupport digitalisasi mereka. Saya yakin semua sudah mengenal dengan Walmart. Ini salah satu retailer terbesar di dunia. Mereka menggunakan data in motion sebagai backbone dari omnichannel transformation mereka. Capital One, salah satu bank terbesar di Amerika Serikat, yang terkenal dengan digital initiative-nya mereka memikirkan events itu sebagai sesuatu yang running their business. Jadi bukan lagi sebagai sesuatu yang nice to have. Sementara Bosch, nama yang juga saya yakin familiar terhadap Bapak Ibu sekalian, ini suatu perusahaan manufacturing besar di Jerman. Mereka menggunakan Kafka dan Confluent dan event streaming processing ini sebagai IoT aggregator untuk membantu mereka dalam inisiatif smart manufacturing. Selanjutnya, lebih dekat ke tanah air, saya akan introduce dari Bank Mandiri, Bapak Nugroho Gito, yang akan melakukan tanya jawab bersama saya. Silakan Pak Gito. Terima kasih Pak Gito sudah bersedia. Ya, terima kasih Pak Ruli udah diundang. Terima kasih tim Metrodata, Pak Syafril dan rekan-rekan semua. Thank you. Baik, saya langsung aja Pak ya. Bank Mandiri kan telah mengadopsi data dan event streaming platform untuk mendukung inisiatif-inisiatif digital yang dilakukan oleh bank. Bisa tolong ceritakan Pak, kapabilitas apa saja yang diberikan oleh platform tersebut dan apa yang menjadi pertimbangan Mandiri ketika memutuskan untuk mengadopsi event-driven architecture? Ini slide gue nongol atau enggak? Oke. Saya ucapkan selamat pagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk sharing ya real use case yang dipakai setiap hari. Mungkin kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya Pak Ruli. Jadi sebenarnya yang paling pertama itu yang kita lihat terkait capability yang kita butuhkan
Itu kita selalu kan di drive dari bisnis ya, di drive dari bisnis. Nah yang pertama itu kita ngelihat ada begitu banyak kejadian transaksi yang terjadi di begitu banyak sistem back end Bank Mandiri, di mana informasi yang sama itu dibutuhkan untuk diproses di sistem-sistem lain, seperti itu. Nah ini yang di poin pertama itu kalau teman-teman lihat itu, yaitu kita ngelihat kita butuh sebuah platform, ini boleh saya buka nggak ya? Silakan. Butuh sebuah platform untuk mendistribusikan event from one system to end system. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu juga salah satunya itu adalah event-event tersebut saat sudah didistribusikan, bisa jadi sistem lain yang akan mengkonsumsi event tersebut, itu kita belum tahu persis sistem apa yang akan di masa depan, yang nanti akan muncul, yang akan butuh event processing tersebut. Dan yang terakhir itu sistem tersebut harus resilience dan high throughput, seperti itu. Dan 4 nines. Nah ini kalau teman-teman yang di SRE mungkin ya, System Reliability Engineering udah apal ya, 4 nines itu 53 menit unplanned downtime dalam setahun. Itu satu, dan juga yang paling kritikal adalah sistem ini nantinya harus bisa memproses estimate kita di paling enggak puluhan sampai ratusan ribu events per detik. Nah itu tiga hal yang jadi konsideran kita. Seperti itu Pak Ruli, silakan. Baik, terima kasih Pak Gito. Ini saya pertanyaan sering dapat dari customer-customer kami Pak. Yaitu kita sudah punya service bus, kita sudah punya messaging, kita sudah punya API gateway, berbagai macam database kita juga sudah punya, dari mulai yang relational sampai NoSQL. Ini pertanyaannya buat Bapak dan Bank Mandiri. Apa yang ditawarkan oleh event streaming platform ini yang tidak bisa dijawab oleh solusi-solusi tadi, Pak? Mungkin 2 slide lagi. Oke, nah jadi sebenarnya begini ya teman-teman, kalau teman-teman lihat teknologi itu kan berevolusi ya dari tahun 70, 80, 1990s dan seterusnya. Dan di masing-masing periode itu selalu ada solusi untuk problem di zamannya, seperti itu. Nah, dan along the way, makanya that's why bahkan programming language zaman dulu, COBOL, RPG dan seterusnya itu masih memproses $1 trillion transaction per minute di seluruh dunia, seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi itu, jadi sebenarnya terus positioningnya event streaming itu ke enterprise point of view, itu sebenarnya coexist dengan sistem-sistem platform yang lain. Nah di sini kita bisa lihat ya, untuk yang pertama itu, pertama tuh dari Enterprise Service Bus. Enterprise Service Bus itu one of the oldest application integration platform yang ada di Bank Mandiri, itu sejak tahun 2005, 2006, jadi udah 16 tahun, jadi itu one of the first platform, integration platform yang ada. Kemudian berikutnya message broker, nah ini message broker teman-teman udah paham lah ya. It's a typical one of the first integration reliable message delivery antara aplikasi A dan aplikasi B supaya bisa berkomunikasi. Dan ini masih ada sampai di saat ini. Dan sistem-sistem message broker itu ya nggak bisa hilang. Karena dia punya fitur capability sendiri yang memang spesifik seperti itu. Dan kemudian API gateway. Bank Mandiri implementasi API ekonomi itu di tahun perencanaan tuh di tahun 2016-2017. Kemudian mulai dirilis tuh limited mungkin 2018 dan public itu 2019 kurang lebih lah, nanti saya harus cek timingnya. API gateway seperti kita tahu yang pertama itu ya untuk memproteksi melist manifest API yang kita expose keluar, kemudian juga untuk keamanan tentunya dan yang lain-lain. Dan yang terakhir event stream platform itu adalah yang kita lihat tadi 3 capability di awal yang tadi sudah saya sampaikan tadi, itu adalah capability yang nggak ada di 3 platform lainnya. Jadi untuk ilustrasi aja saya hanya sampaikan 4 integration platform yang ada di Bank Mandiri. Sebenarnya ada banyak sih yang kita gunakan. Oke, thank you. Baik, terima kasih Pak. Boleh ceritakan Pak perjalanannya Bank Mandiri dari konteks aplikasi-aplikasi apa saja yang sudah menggunakan
Kafka, event streaming, dan Confluent, dan rencana kedepannya seperti apa? Oke, mungkin back satu halaman ya. Nah, jadi journey-nya itu dimulai itu sekitar tahun 2017. Waktu itu use case pertama event driven architecture yang jadi mungkin sedikit cerita ya. Ya Bank Mandiri itu kita selalu align dengan desain architecture the latest yang bisa di-apply seperti itu ya. Kayak service oriented architecture dimulai tahun 2005-2006, kemudian data integration itu di sekitar 2007-an, kemudian event driven architecture itu sekitar 2017-an itu mulai. Nah, waktu itu use case-nya dimulai adalah untuk e-commerce payment, di mana waktu itu kita harus mengintegrasikan beberapa e-commerce platform yang waktu itu transaksinya mulai take off-nya gila-gilaan. Nah, itu yang pertama. Cuma waktu itu integrasinya tuh masih pakai message broker. Oke. It works fine. Benar-benar solid jalan. However, saat kita ngelihat trennya kok naiknya bukan linear gitu ya, eksponensial. Nah, kita mulai ngelihat oke, hang on, ini kayaknya kita butuh something more reliable dan higher throughput seperti itu. Nah, itu akhirnya di tahun 2018 kita refactor sistemnya. Jadi kita platformnya bukan message broker lagi, kita pakai event stream. Kemudian setelah itu kita perbesar pipanya, infrastrukturnya, software-nya dan seterusnya. Plus di saat yang bersamaan timnya juga manusianya disiapkan. Gitu. Setelah itu udah use case berikutnya di-consider 2017-2018 itu stepping milestone. Setelah itu mulai 2019 kita mulai perencanaan di banyak lini bahwa kita bisa ngedrive event driven desain seperti ini di beberapa aplikasi sekaligus. Makanya di sini kita bisa lihat 2019 itu ya kebanyakan perencanaan dan lain-lain. Rilisnya langsung multiple release 2020, 2021, 2022 langsung boom tiap setahun tuh mungkin 1-2. Dan event yang diproses per hari itu ya I think it's safe to say ya puluhan juta events per hari. Oke, mungkin itu. Sekarang kita bicara dari sisi tantangan Pak. Pastinya setiap introduction suatu teknologi komponen yang baru itu ada challenge-nya ya. Tantangan apa saja yang dihadapi Bank Mandiri dari dulu dan mungkin sampai sekarang pasti ada ya. Dan yang lebih penting lagi pelajaran-pelajaran apa yang Bapak ingin share kepada audience yang baru memulai journey-nya mereka di event streaming dan event driven ini Pak. Oke, mungkin dari semuanya kalau teman-teman paham udah hafal mungkin ya triangle people process teknologi itu ya. Kenapa people itu nomor satu gitu, bukan teknologi proses people gitu. Selalu people nomor satu, 2 proses, 3 teknologi. Yang tantangan pertama selalu diimplementasi manapun selalu people. Satu, dapetin buy-in sponsorship bahwa satu tadi bagus tuh pertanyaannya. Bedanya apa sih? Ada API gateway, ada ISB dan lain-lain. Nah, kita harus bisa clearly articulate perbedaan masing-masing produk dan positioning masing-masing capability masing-masing kategori produk seperti itu. Jadi bahwa memang ternyata ada gap capability yang di saat itu kita lihat I think we should have this. Bukan untuk bulan depan, benefitnya akan kelihatan 2-3 tahun nanti. Gitu, which is prediksi kita betul gitu ya. Jadi I think we do it a bit early, mungkin 2018 lah mulai ini ya. Nah kemudian itu satu, buy-in. Terus yang kedua, support dari technical team juga. Nah itu technical team itu kita harus bikin mereka confident bahwa this new tech, ya karena kan kita perusahaan kita perusahaan TBK, BUMN. Nah buat teman-teman yang supaya paham ya, BUMN itu kita tugas kita itu ada 2 kurang lebih. Agent of change, artinya kita ngebantu pemerintah literally. Kayak kemarin waktu COVID, itu kita restrukturisasi itu sekitar 120 triliun kredit bermasalah. Kita harus ngebantu masyarakat itu supaya jangan sampai kolaps. Gitu, itu karena kalau mereka kolaps itu efek domino luas dan seterusnya. Itu satu. Terus yang agent of change dan yang kedua, kita harus ngebantu revenue-nya negara ini, APBN. Gitu ya, kalau teman-teman paham, setiap bulan Maret kita kan TBK, Metrodata juga sama-sama perusahaan TBK. Bulan Maret itu kita RUPS dan publish net profit full year. Nah, kurang lebih 60% dari profitnya Bank Mandiri masuk ke
negara ya untuk membantu bangun jalan, suntik COVID dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya kita itu profit driven organization, dan yang kedua yaitu profitnya kita kurang lebih lah 60% itu masuk ke kas Bu Sri Mulyani di akhir tahun. Jadi harus bukan Bu Sri Mulyani maksud saya Kementerian Keuangan ya. Kementerian Keuangan maksud saya. Itu tadi analogi maksudnya semua BUMN kan harus ini ya. Nah, jadi semua tuh harus punya business case yang solid. Jangan sampai kita tuh implementasi teknologi just because it's fancy, it's cool, everyone is using it, why don't we use it? Gitu. Harus relevan Pak ya, dan harus sesuai dengan kebutuhan. Dan case yang paling susah adalah yang terakhir, jadi dapat buy-in executive sponsorship, dapat buy-in dari technical team, dan yang ketiga business case. Itu tadi harus ada cost benefit analysis, kita beli software ini cuan apa enggak at the end of the day gitu. Thank you. Terima kasih Pak Gito. Jadi kalau saya boleh summarize ya, yang pertama Bank Mandiri ini sudah mengadopsi journey event driven architecture dan event streaming platform ini dari 2018 Pak ya. Dari satu use case yaitu e-commerce integration. Kebetulan saya involve juga di projectnya, meskipun waktu itu masih bendera yang berbeda. Dan sampai sekarang sudah semakin banyak use case-nya, dan kita lihat bagaimana events itu driving the digitization. Jadi apa yang kita sebut tadi bahwa multiple technology components itu mesti bisa bekerja sama dengan baik, sehingga apa yang ditawarkan oleh event driven menjadi value add terhadap apa yang sudah ada. Terima kasih Pak Gito atas waktunya. Sorry saya kecepatan. Mungkin terakhir sebelum ini saya ada titipan sedikit. Ya, dan mungkin terakhir Pak Ruli, Bank Mandiri selalu open recruitment. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk join organisasi kami, join the digital revolution, buka di LinkedIn Bank Mandiri Karir atau Bank Mandiri Co-ID/karir, teman-teman silakan bisa lihat, siapa tahu ada yang cocok. Terima kasih. Terima kasih Pak Gito. Terima kasih dan sukses terus untuk Bank Mandiri, semoga tetap bisa lead semua BUMN dalam digitalisasi di Indonesia dan terus berbakti untuk negara dan mengisi kas negara. Ya, baik. Terima kasih Pak Gito.